Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zazili dengan NIM 0545578647, mahasiswa program studi Sistem Informasi, berasal dari UPBJJUT Palembang. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas kali ini saya diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Yang kedua, pemesanan. Yang ketiga, menghitung total biaya. Keempat, mencetak struk pesanan. Dan yang kelima, manajemen menu aplikasi. Baiklah, saya akan mengerjakan. Langsung saja saya akan membuat project baru. Baiklah, setelah membuat project baru, di sini saya akan membuat folder baru. Ke folder src, klik kanan, kita buat folder baru. Di sini namanya restoran. Enter. Kemudian kita akan membuat file baru. Di sini filenya namanya menu.java. Sini saya akan memasukkan kode-kodenya. Menu, ini adalah blueprint untuk setiap item menu. Kemudian atribut seperti nama string, harga integer, kategori string, dan kemudian yaitu public menunya ini adalah konstruktornya, dipanggil saat membuat menu baru sehingga setiap menu mempunyai nama, harga, dan kategori. Kemudian setelah kita membuat menu.java, kita ke restoran app lagi, klik kanan, kita buat file baru. Di sini namanya Java, enter. Kemudian ini kita hapus. Kemudian jika sudah di file main, di sini kita akan mengimport Java Util Scanner. Di sini kita akan membuat array dan variabel utama untuk menyimpan data program. Daftar menu ini menyimpan semua menu yang tersedia sebagai array statis, kapasitasnya 100. Kemudian jumlah menu, menandai berapa banyak menu yang terisi. Kemudian pesanan nama dan pesanan jumlah, menyimpan pesanan saat pelanggan memesan. Kemudian total pesanan adalah jumlah entry pesanan yang sudah tercatat. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu membuat isi menu default atau ini menu awal. Untuk selanjutnya kita akan membuat menu-menu awalnya. Nanti saya akan membuat nasi goreng, ayam bakar, sate ayam, mie goreng, es teh, es jeruk, dan lain-lainnya sebagai menunya. Memasukkan menu awal agar program punya data ketika pertama dijalankan. Untuk jumlah menu plus ini memastikan indeks bertambah saat dijalankan. Setelah pemanggilan daftar menu 0 sampai daftar menu 7 terisi. Ini menggunakan loop while sehingga menu muncul terus sampai user memilih keluar. Switch itu memanggil metode sesuai pilihan pemesanan atau manajemen. Saat dijalankan, program menunggu input 1 atau 2 atau 3 dan mengarahkan sesuai pilihan. Kemudian saya akan menampilkan daftar menunya. Saya akan menampilkan menu. Tampilkan menu sudah kita buat kodenya. Ini menampilkan menu makanan dulu, lalu minuman supaya memudahkan pemilihan. Menggunakan loop untuk memeriksa semua entry di daftar menu. Saat dijalankan, customer melihat daftar lengkap dan kategorinya. Selanjutnya kita akan memproses pemesanan. Kita akan membuat kodenya.
Ini pemesanan sudah saya buat, sudah saya masukkan kodenya. Ini untuk penjelasannya, loop menerima nama menu hingga user mengetik selesai. Memanggil cari menu, untuk validasi. Jika tidak ditemukan, maka meminta input lagi. Jika ditemukan, dia akan meminta jumlah, lalu disimpan array pesanan. Setelah selesai, panggil cetak struk untuk menghasilkan struk. Selanjutnya yaitu saya akan membuat kode cari menu dalam kurung string nama. Ini untuk mencari menu berdasarkan nama. Ini penjelasannya adalah linear search pada daftar menu, mengembalikan objek menu jika ditemukan, null jika tidak. Saat dijalankan, dipakai di pemesanan, ubah, dan hapus. Baiklah, selanjutnya saya akan memasukkan perintah untuk cetak struk. Ini digunakan untuk menghitung subtotal, diskon atau promo, pajak, layanan, dan total. Supaya durasi videonya tidak terlalu lama, maka saya akan skip ketika sudah memasukkan semua kodenya. Ya, di sini saya sudah memasukkan semua kode untuk bagian cetak struk. Untuk menghitung subtotalnya, di sini loop tab item pesanan, total item sama dengan harga dikali jumlah, kemudian tambahkan ke subtotal. Untuk kategori minuman, tambah minuman count. Ini untuk promo buy one get one ya. Kemudian untuk diskon dan promo, jika subtotal lebih dari 100.000 berikan diskon sebesar 10%. Jika subtotalnya lebih dari 50.000, aktifkan promo beli satu gratis satu. Jika sudah subtotalnya lebih dari 100%, kita akan lebih memprioritaskan memberikan promo 10% daripada menjalankan promo buy one get one. Terus kita menghitung pajaknya. Pajak sama dengan subtotal dikurang diskon. Pajak dihitung setelah diskon diterapkan. Kemudian biaya pelayanan. Biaya pelayanannya itu 20.000. Kemudian untuk menghitung total akhir, itu total bayar. Total bayar sama dengan subtotal dikurang diskon, ditambah pajak, ditambah layanan. Terus cetak ke layar seluruh rincian item, subtotal, diskon atau promo, pajak, layanan, dan total. Selanjutnya, di sini saya akan membuat menu manajemen yang berfungsi untuk menambah, mengubah, dan menghapus menu. Baiklah, supaya durasi video tidak terlalu lama, maka saya akan skip untuk memasukkan kode ubah harga dan hapus menu. Maka saya akan skip sampai saya sudah memasukkan semua kodenya. Ya, untuk menu manajemennya sudah saya buat. Ada tambah menu, ada ubah harga, ada hapus menu. Di sini, ini tambah menu, itu meminta input nama menu baru, harga, terus kategori, lalu menambahkannya ke array. Untuk ubah harga, di sini mencari menu berdasarkan nama, lalu mengganti harga baru ini setelah user mengkonfirmasi untuk mengubah harganya. Terus untuk hapus menu, ini mencari indeks, meminta konfirmasi, lalu menggeser elemen array ke kiri untuk menutup gap dan mengurangi jumlah menu. Sebelum saya melakukan uji running untuk menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal, di sini saya akan memperlihatkan seluruh kode yang saya masukkan untuk menjawab soal pada tugas kali ini. Ya, sebelum saya menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal, di sini saya akan menjelaskan secara singkat setiap bagian kode yang saya buat. Di sini ada file menu.java. Di sini ada kelas menu. Pada bagian pertama, saya membuat sebuah kelas bernama menu. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan satu item menu restoran. Di dalamnya terdapat 3 atribut, yaitu ini ada nama, harga, dan kategori. Kelas ini juga memiliki konstruktor untuk mengisi nilai ketiga atribut tersebut ketika sebuah menu dibuat. Kelas menu ini berfungsi sebagai template untuk menyimpan data menu, makanan, dan minuman. Kemudian ada main Java, file main.java.
Selanjutnya ada kelas main yang berisi seluruh logika program. Di dalam kelas ini saya menyiapkan array untuk menyimpan daftar menu, array untuk menyimpan pesanan, serta variabel untuk menghitung total menu yang tersedia. Kemudian ada metode main. Metode main adalah titik awal program. Pada metode ini, saya memanggil fungsi init menu awal untuk mengisi menu bawaan restoran, lalu menjalankan menu utama yang berisi tampilan menu utama aplikasi. Kemudian di sini ada menu utama. Metode menu utama menampilkan pilihan utama aplikasi, yaitu 1 pemesanan pelanggan, 2 manajemen menu restoran, dan 3 keluar. Metode ini menggunakan perulangan while supaya menu utama terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Kemudian di sini ada tampilkan menu. Metode tampilkan menu digunakan untuk menampilkan seluruh daftar menu yang dimiliki restoran. Tampilannya dipisah berdasarkan kategori, makanan, dan minuman. Fungsi ini menggunakan perulangan untuk membaca seluruh isi array menu. Kemudian ada proses pemesanan. Metode proses pemesanan digunakan ketika pelanggan melakukan pemesanan. Di sini pelanggan dapat memasukkan nama menu yang ingin dipesan berulang kali sampai mereka mengetik selesai. Jika nama menu tidak ditemukan, sistem akan meminta input ulang. Pesanan dan jumlahnya disimpan ke array, pesanan nama, dan pesanan jumlah. Kemudian ada cari menu. Metode cari menu berfungsi untuk mencari menu berdasarkan nama. Jika menu ditemukan di dalam array, program akan mengembalikan objek menu tersebut. Jika tidak ditemukan, metode akan mengembalikan nilai 0. Fungsi ini dipakai pada pemesanan, ubah harga, dan hapus menu. Kemudian ada cetak struk. Di sini digunakan untuk mencetak hasil pesanan pelanggan. Di sini program menghitung subtotal, diskon 10% jika total lebih dari 100.000, promo beli 1 gratis 1 untuk minuman jika total lebih dari 50.000, pajak 10% dari subtotal, biaya pelayanan sebesar 20.000. Setelah semua dihitung, program menampilkan struk lengkap dengan total pembayaran. Kemudian ada menu manajemen. Metode menu manajemen berisi fitur untuk pemilik restoran. Di sini saya membuat 3 fitur, yaitu tambah menu baru, ubah harga menu, dan hapus menu. Metode ini juga menggunakan perulangan, supaya pemilik bisa kembali ke menu manajemen setelah melakukan satu tindakan. Ini ada tambah menu. Metode ini memungkinkan pemilik restoran menambahkan menu baru. Pengguna memasukkan nama baru, pengguna memasukkan nama menu, harga, dan kategori. Menu baru kemudian dimasukkan ke dalam array daftar menu. Selanjutnya ada ubah harga. Metode ubah harga digunakan untuk mengubah harga menu restoran. Pertama, program menampilkan daftar menu, lalu meminta nama menu yang mau diubah. Setelah pemilik memasukkan harga baru, program meminta konfirmasi ya sebelum mengubah harga. Jika dikonfirmasi, harga menu diperbarui. Yang terakhir yaitu hapus menu. Metode hapus menu digunakan untuk menghapus sebuah menu restoran. Sama seperti sebelumnya, program menampilkan daftar menu lalu meminta pengguna memasukkan nama menu yang ingin dihapus. Program meminta konfirmasi terlebih dahulu, dan jika pemilik memilih ya, maka menu tersebut dihapus dari array. Sisa menu di belakangnya digeser untuk mengisi posisi yang kosong. Selanjutnya saya akan melakukan running untuk menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada saat kita running dulu. Sini kita akan memesan. Kita pilih satu, kita enter, kita pilih nasi goreng, kita pilih nasi goreng. Enter, kita pesen 3. Kemudian untuk minumannya saya mau pilih es jeruk 3 juga. Kita sudah memesan makanan dan minuman, kita ketik selesai. Dan ini adalah struk pembayarannya. Nah, di sini saya akan menguji pada menu manajemen menu restoran. Nah, saya akan menambah menu baru. Misal bebek goreng. Harganya kita bikin 35.000. Ini makanan kategorinya. Setelah itu kita cek. Kita pesan ya, apakah ada. Nah, di sini sudah ada menunya bebek goreng, dan kita mau hapus menu bebek gorengnya. Kita ke 2 lagi, kita hapus. Bentar, kita ubah dulu harganya. Kita ubah. Bebek goreng. Kita bikin misal 25.000. Ya, kita cek. Cek harganya. Ya sudah berubah ya, tadi 35.000, sekarang 25.000. Dan misal kita mau hapus menunya. Terus kembali bebek goreng. Ya, kita cek. Terus kita kembali ya, kita cek apakah bebek gorengnya masih ada. Ya, di sini sudah tidak ada lagi ya bebek gorengnya. Untuk tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop sudah saya kerjakan. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.